Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Program Studi Akuntansi Ibu Yanti SEMAK, dosen pembimbing sekaligus dosen penguji Bapak Ade Trisyanto SEMAK. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sylvia Nurrahma dari Program Studi Akuntansi ingin mempresentasikan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Trijaya Teknik Karawang. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Sistem akuntansi sangat erat hubungannya dengan organisasi atau perusahaan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam sistem akuntansi, perusahaan harus bisa merancang dan melaksanakan sistem akuntansi yang baik untuk menangani kegiatan pokok perusahaan. Pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik, semua transaksi penerimaan atau pembayaran dalam jumlah besar harus dilakukan dengan cek, yaitu melalui bank. Sedangkan untuk penerimaan dan pembayaran tunai yang jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui kas kecil. Tujuan kerja praktik. Kerja praktik bertujuan untuk yang pertama, mengetahui proses penerapan sistem akuntansi penerimaan kas di PT Trijaya Teknik Karawang. Yang kedua, mengetahui proses penerapan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Trijaya Teknik Karawang. 1. Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah informasi, memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai proses penerapan sistem akuntansi. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Di sini ada profil perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan yaitu PT Trijaya Teknik Karawang, tanggal berdiri 23 Desember 2008, alamat Jalan Alternatif Kerajaan Timur Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat 41371. Jenis perusahaan yaitu engineering, jumlah pegawai 500, produk fabrikasi, machining, dan parts stamping. Email pt.trijaya-teknik-karawang@gmail.com. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan handal dan melayani kebutuhan industri dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Misi menyediakan produk bermutu dengan pelayanan baik serta berorientasi ke depan dalam teknologi secara tepat guna. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Grand Teori Akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi. Middle Teori Akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat hanya dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pelaksanaan kerja praktik. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kurang lebih dari 3 bulan, melakukan kerja praktik seperti membantu menginput data penerimaan dan pengeluaran kas, dan membantu mengeprint dokumen-dokumen yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Pada minggu pertama, mendapatkan penjelasan mengenai sistem keuangan mengenai kas. Minggu kedua, merekap data pengeluaran pada kas kecil. Pada minggu ketiga, menginput transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam Microsoft Office Excel. Pada minggu keempat, melakukan rekonsiliasi bank. Prosedur rekonsiliasi bank. Yang pertama, melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran dari bank. Yang kedua, dilakukan oleh bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. Yang keempat, buat lembar kerja, rekonsiliasi, dan hitung selisihnya. Yang kelima, penelusuran yang tidak ekonomis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang ketiga, meringankan badan. Yang ketiga,
meringankan beban bagian keuangan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan dari relasi bisnis. Yang keempat, mempercepat aktivitas. Selanjutnya, permasalahan. Yang pertama, saldo rekening koran dan saldo perusahaan sangat jarang sekali balance di waktu yang bersamaan. Yang kedua, adanya kesalahan atau penyimpangan terhadap kas di tangan kas kecil. Yang ketiga, keterlambatan dan kesalahan penyerahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh departemen terkait kepada departemen akunting sehingga menghambat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu solusinya adalah yang pertama, saldo kas pada laporan keuangan di perusahaan bisa berbeda karena adanya transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Setiap perusahaan atau petty cash jumlah memang kecil, tapi bukan berarti bebas dari risiko. Umumnya, kasus-kasus penyimpangan tersebut terjadi karena sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan tidak tepat dan kurang memadai. Maka teknik pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi, seperti batasi penggunaan petty cash, pertimbangkan penggunaan batasi persediaan petty cash, pergunakan petty cash voucher berseri, lakukan audit fisik petty cash. Yang ketiga, melakukan konfirmasi kebenaran dokumen kepada staf atau departemen terkait serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kesalahan dokumen kepada staf atau departemen yang bersangkutan. Kesimpulan, rekonsiliasi bank rutin dilakukan setiap bulan, sehingga banyak transaksi yang menumpuk dan perlu diperiksa satu persatu. Rekonsiliasi bank ini tidak dikerjakan langsung di akhir bulan, melainkan di pertengahan bulan selanjutnya. Hal ini disebabkan karena ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebagai dasar pembuatan laporan rekonsiliasi bank. Di antaranya adalah jurnal pengeluaran dan voucher penerimaan sebulan penuh yang sudah disusun sesuai nomor dan tanggal transaksi, serta rekening koran yang pencetakannya harus diotorisasi oleh Kepala Divisi Akunting. Yang kedua, bahwa dana kas kecil yang dibentuk oleh perusahaan khusus disiapkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kecil dan tidak praktis jika dibayar dengan menggunakan cek, serta pengeluaran atau pembayaran dana kas kecil dicatat atau dibuatkan jurnal setelah uang dikeluarkan. Sarannya, yang pertama, mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktik, mulai dari mencari tempat kerja praktik jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan hingga berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Yang kedua, mahasiswa hendaknya senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi secara mandiri atau tidak bergantung pada mata kuliah yang diberikan dalam perkuliahan sehingga dapat memudahkan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja kalian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.